نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun dalam hadis tersebut ada kelemahan sanadnya karena riwayat dalam hadis tersebut terdapat perawi yang bernama Abbad ibnu Rashid. Dia mukhtalafun fihi, diperselisihkan tentang kethiqahannya. Demikian juga dalam sanadnya ada Al-Hasan Al-Basri, dia imam. Namun apakah Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah? Di sini mukhtalaf. Warrajih anna Al-Hasan Al-Basri lam yasma' min Abi Hurairah. Pendapat yang rajih bahwasannya Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar riwayat atau tidak mendengar hadis dari Abu Hurairah. Dan juga apa yang dibawakan dalam hadis tersebut semakna ya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis yang diriwayatkan oleh dari hadis Aisyah dalam riwayat Muslim. Ya. Sehingga dari riwayat yang di atas itu yang disebutkan wa fis sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahu Ahmad. Maknanya hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun itu hadis riwayat Muslim, fi sahih ay fi sahih Muslim. Namun hadis ini juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq. Makanya kata Syekh Utsman As-Salimi, wa qad allaqahu Al-Bukhari fi sahihi. Hadis Aisyah yang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari secara muallaq. Makna muallaq itu tidak disebutkan sanadnya. Kata Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala, beliau mengatakan wa hadzal hadis fihi raddun ala man yastahsinul bid'ah wal qawanin al-wad'iyyah. Dalam hadis ini terdapat faedah bantahan bagi orang yang menganggap bagus suatu kebid'ahan. Yastahsin, menganggap bagus suatu kebid'ahan, dan juga menganggap bagus undang-undang buatan manusia yang dikenal dengan istilah al-qawanin al-wad'iyyah, undang-undang manusia. Wal falsafah, dan juga hadis ini terdapat bantahan bagi orang yang menganggap ilmu falsafah, ilmu filsafat itu lebih baik dibandingkan ilmu Islam. Wa ghairi dzalika min aqwal al-bashar al-mukhalifah lisyara', dan yang selain itu dari ucapan-ucapan manusia yang menyelisihi syariat. Jelas? Kita lanjutkan. Qala al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, penulis kitab Fadlul Islam. Siapa penulis kitab Fadlul Islam? Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pensyarahnya adalah Syekh Utsman As-Salimi. Kata Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, bab wujubul istighna bimutaba'atil kitabi an kulli ma siwah. Wajibnya merasa cukup, merasa puas
dengan mengikuti Al-Quran ya, dari segala sesuatu selain Al-Quran. Wajibnya merasa tercukupi, merasa puas dengan mengikuti Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib untuk merasa puas, merasa tercukupi tatkala mengikuti Al-Quran dari mengikuti segala sesuatu selain Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan, kenapa di sini tidak disebutkan hadis? Jawabannya, kalau orang jujur dalam mengikuti Al-Quran, maka konsekuensi dari mutaba'atul Quran, mutaba'atul kitab adalah dia akan mengikut kepada hadis Nabi SAW. Orang yang jujur dalam mengikuti Al-Quran, dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti hadis-hadis Nabi SAW. Karena dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Pernah dikatakan oleh Imam Ahmad, kata beliau, tadabbartul Quran, aku pernah mentadabburi Al-Quran, fawajadtu aktsar min salasina maudhi'an, aku dapati lebih dari 30 tempat dalam Al-Quran al-hath ala mutaba'ati sunnah, anjuran untuk mengikuti sunnah. Kata Imam Ahmad, kutadabburi Al-Quran, aku dapati dalam Al-Quran lebih dari 30 anjuran untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kira-kira ayat apa saja yang dalam Al-Quran perintah agar kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Ada yang bisa jawab? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Gitu ya. Apa Abdul Razak? Yuaduna man hadallaha wa rasulah. Enggak secara sharih dia perintah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kelamaan antum. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul tersebut fakhudhu, ambillah oleh kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul tersebut intahu, tinggalkanlah. Ya. Jadi 2 peserta yang dapat bonus ya. Ini santri deh jarang beli es krim, ya enggak? Jelas ya. Jadi disebutkan di sini pada bab ini wujubul istighna bi mutaba'atil kitab an kulli ma siwa, wajibnya merasa tercukupi dengan mengikuti Al-Qur'an dari segala sesuatu selain Al-Qur'an. Jadi kita wajib merasa puas, merasa cukup dengan mengikuti Al-Qur'an saja. Tidak perlu mengikuti pendapat-pendapat manusia, ide-ide manusia, atau pendapat-pendapat ormas atau partai tertentu, kelompok tertentu. Tidak. Cukup bagi kita beragama ini tadi dengan cara mengikuti Al-Quran. Bagi orang yang jujur mengikuti Al-Quran, maka dia akan mengikut kepada sunnah Nabi SAW. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti sunnah. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW merupakan mubayyin, penjelas, wa mufassir, tafsir bagi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa antum ngeprint matannya apa, Fadlul Islam ya, supaya antum tahu dalil. Wa qaulillahi ta'ala,
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Wa nazzalna 'alaikal kitab. Kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'in. Penjelas untuk segala sesuatu. Lihat, Allah turunkan Al-Quran tibyanan likulli syai'in. Allah turunkan Al-Quran yang status Al-Quran tadi penjelas untuk segala sesuatu, sehingga tidak ada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang berkaitan dengan kemaslahatan hamba atau yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membahayakan hamba tersebut, melainkan pasti sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Penjelasan tersebut terkadang dalam bentuk yang umum dengan mengisyaratkan kepada tempat-tempat yang khusus, atau terkadang penjelasan itu langsung secara detail, secara khusus disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Difahami? Jadi penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran adalah penjelasan yang terkadang sifatnya umum, isyarah ila maudhi'il bayan, dia isyarat kepada suatu tempat rinciannya. Terkadang langsung disebutkan rinciannya, penjelasannya. Adapun yang seperti isyarat ila maudhi'il bayan, isyarat ke tempat yang merupakan di sana ada penjelasnya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, yaitu kepada para ulama, kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak punya ilmu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang tidak memiliki ilmu tentang suatu perkara, maka diperintahkan untuk bertanya. Wadah? Jelas? Atau disebutkan rincian seperti bab waris. Ya. Bab waris disebutkan rincian di dalam Al-Quranul Karim. Ada suatu kisah. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Kasyfus Syubhat. Jadi ada orang di warung makan, di mat'am, restoran. Tiba-tiba ada seorang Nasrani atau seorang yang musyrik, ya. Dia seorang yang musyrik ini tadi ngetes seorang muslim, ngetes seorang muslim tadi dengan mengatakan, apakah menu resep masakan ini tadi ada dalam kitab kalian? Katanya kitab kalian itu Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Kata seorang alim tersebut, ada dalam Al-Quran. Coba panggilkan tukang resep masakan, kokinya, dipanggillah chefnya, ditanyakan, gimana engkau masak makanan ini, bumbunya apa segala macam. Dijawablah oleh kokinya tadi. Lo kok gitu jawabannya? Kata seorang alim tersebut, ini ada penjelasannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengerti kalau kalian tidak punya ilmu. Jelas ya? Aduh, ngeheng HP. Gimana pula lapan yang ngeheng pula ini? Dan juga Al-Quran merupakan hudan, petunjuk, hidayah. Sehingga barang siapa yang tamassaka bihi ihtada, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah.
wa rahmah, dan juga Al-Quran merupakan rahmat, wa busyra, dan juga Al-Quran merupakan kabar gembira bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin. Al-Quran merupakan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran merupakan pemberi khobar, berita yang baik bagi orang-orang yang taat. Ya, jadi Al-Quran itu adalah tibyan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Wadih, jelas? Pandi? Hah? Namanya Ahmad ibnu Shu'aib. Untuk catat, Imam Nasai namanya Ahmad bin Shu'aib. Annahu ra'a fi yadi Umar bin Khattab waraqatan min at-Taurah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar bin Khattab ada waraqah. Apa arti waraqah? Hah? Waraqah apa artinya? Kertas. Ada satu lembar kertas berupa Taurat. Bukan kitab utuh, ya, tapi satu lembar dari lembaran Taurat. Jadi bukan kitab utuh, cuman satu lembar saja gitu loh. Ketika Nabi SAW melihat Umar memegang satu lembar dari bagian Taurat tersebut, faqal, lalu Nabi SAW mengatakan kepada Umar, amutahawwikun ya ibn al-Khattab, amutahawwikun ya ibn al-Khattab, apakah engkau ragu wahai ibn al-Khattab? Itu maknanya. Apakah pada dirimu ada keraguan wahai ibn al-Khattab? Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa syariat ini baydha' naqiyah, yaitu syariat yang baydha', terang, bersih. Taurat ini kitab suci yang diturunkan kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam. Namun setelah wafatnya Nabi Musa, Taurat itu mengalami banyak perubahan. Kenapa? Karena Taurat itu penjagaannya diserahkan kepada para nabi dan ulama-ulama mereka, sehingga bukan Allah yang menjaganya langsung, tapi yang menjaga Taurat, Injil itu adalah para nabi, para rasul yang ada pada masa itu. Sehingga ketika para nabi dan para rasul tersebut wafat dan ulama-ulamanya juga wafat, maka terjadilah perubahan-perubahan yang menyebabkan kitab tersebut diotak-atik oleh orang-orang yang ingin menyesatkan umat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bimastuhfidhu min kitabillah. Gimana awalnya? Terus walladzina amanu wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah. Jadi kitab itu diserahkan ustuhfidhu. Ustuhfidhu mereka diminta jaga. Jadi mereka diminta untuk jaga. Jaganya mereka kasih mereka suruh jaga sendiri. Berbeda dengan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dijaga langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Wadih, jelas? Nah, itu keistimewaannya. Dan di antara keistimewaan Al-Quran, selain dia dijaga langsung oleh Allah, Al-Quran itu lebih mudah untuk dihafalkan dibandingkan kitab-kitab yang terdahulu, Taurat dan Injil. Al-Quran itu lebih mudah. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran adalah ayat-ayat yang sudah jelas yang ada di dada-dada para ulama. Wadih, jelas ya, seperti itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Walau kana Musa hayyan." Kalau seandainya Musa masih hidup, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikuti dia, wa taraktumuni, lalu kalian meninggalkan aku, dhalaltum, maka sungguh kalian telah tersesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ji'tukum bayda naqiyah, aku telah datang kepada kalian biha dengan membawa syariat ini yang sudah bayda naqiyah, putih bersih terang, tidak ada kesamaran sama sekali. Walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni, kalau seandainya Musa masih hidup lalu kalian mengikuti Musa namun meninggalkan aku, kalian lebih mendahulukan mengikuti Musa dibandingkan mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad SAW, dhalaltum, sungguh kalian tersesat. Wa fi riwayatin law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan kalau seandainya Musa masih hidup, ma wasi'ahu, tidak punya keluasan, tidak punya kelapangan, tidak punya kebolehan bagi dia, illa tibai, melainkan harus mengikuti aku. Faqala Umar, lalu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Aku ridho kepada Allah sebagai Rabbku, dan aku ridho terhadap Islam sebagai agamaku, dan juga aku ridho kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Jelas? Jelas sekali ya. Qala Syekhuna Abu Abdullah Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala, kata beliau, aku katakan, al-adillah katsirah, dalil-dalil itu sangat banyak sekali, allati ta'muru bil akhdhi bil Islam, yaitu dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengambil agama Islam ini tadi. Wa tujibu dzalik, dan dalil-dalil tersebut mewajibkan untuk mengambil agama Islam. Jadi dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi SAW sangat banyak yang mewajibkan kita semua untuk berpegang dengan agama Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, gimana nih? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Makanya Nabi bilang murojaah. Jadi cara belajar itu gini. Sebelum belajar kitab itu dibaca dulu. Ya, entah paham enggak, baca dilihatin dulu. Nah, dicicip dulu. Selesai belajar, baca lagi, dah tutup. Gitu cara belajar. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, khudhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Rasul ja'a bil Islam. Nabi kita Muhammad SAW datang membawa agama Islam. Wal Quran fihi al-ulum an-nafi'ah, fihi bayanun likulli ma yahtajuhul bashar minal ibadat, minal amri bi tauhidillah wa ikhlasil amali lahu wahdahu. Rasul datang membawa agama Islam dan membawa Al-Quran. Pada Al-Quran tersebut terdapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Juga dalam Al-Quran terdapat penjelasan terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam urusan-urusan ibadah. Berupa perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, perintah untuk mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa bayanu masiri man amila bidzalika. Dan juga dalam Al-Quran terdapat penjelasan akan tempat kembali bagi orang yang mengamalkan hal tersebut. Wa annahu fi jannatin na'im, bahwasannya orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan tauhid, mengamalkan syariat ini tadi, annahu fi jannatin na'im, dia akan berada dalam kenikmatan surga. Wa fihi at-tahdzir minasyirki wa dzammihi, dan juga dalam Al-Quran terdapat at-tahdzir, peringatan dari kesyirikan, wa dzammahu wa dzammu ahlihi, dan juga dalam Al-Quran terdapat celaan terhadap kesyirikan dan celaan bagi pelaku kesyirikan tersebut. Wa ma yasiruna ilaihi minan nakal wal khasara al abadiyah fil akhirah. Dan juga dalam Al-Quran terdapat penjelasan yang menyebutkan akan kemana kembalinya orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut, ya, berupa tempatnya nanti dia akan puncaknya, dia akan mendapatkan an-nakal, hukuman dari Allah, kerugian yang selama-lamanya nanti di akhirat. Wa fil Qur'an was sunnah bayanul ibadatil ukhra minas salati waz zakati was siyami wal bai' al halal. Dalam Al-Quran dan sunnah juga terdapat penjelasan ibadah-ibadah yang lain berupa salat, zakat, puasa, jual beli yang halal. Wat tahdzir minal haram. Dalam Al-Quran terdapat peringatan dari perkara-perkara yang haram. Kira-kira perkara apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran yang haram? Apa saja? Zina, apa dalilnya? Wala taqrabuz zina. Apalagi? Syirik, apa dalilnya? Tidak boleh syirik, apa? Wala tusyriku bihi syai'an. Apalagi selain syirik? Apa? Riba, apa dalilnya dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Apalagi larangan dalam Al-Quran? Mengundi nasib, tebak-tebakan nasib. Apa dalilnya? Antum sudah berapa juz hafal? Al-Maidah apa gimana ayatnya? Wa antas taksimu bil azlam. Apalagi? Berprasangka buruk juga dilarang dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm. Apalagi yang dilarang dalam Al-Quran? Makan dan minum. Makan daging babi. Apa dalilnya? Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Apalagi yang dilarang dalam Al-Quran? Membunuh. Apa dalilnya? Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Apalagi? Membunuh anak. Apa dalilnya? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Apa dalilnya? Masa anak-anak tahfidz enggak ada yang anu? Apalagi larang-larang dalam Al-Quran? Membentak kedua orang tua. Wala tanharhuma. Siapa yang suka membentak orang tuanya? Tidak boleh.
Ya, dalam Al-Qur'an dilarang wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariman. Apa lagi? Apa saja yang tidak dibolehkan dalam Al-Qur'an? Ayo, 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 ayo. Dalam Al-Quran tidak boleh ngapain? Atau ya? Rifki. Hah? Menzihar. Apa dalilnya? Masya Allah, mantap dia, mantap. Boleh lah dia. Yang lain jawabnya haram, ini haram, zihar dia. Zihar dia dihafal sama, dimutkin sama dia zihar. Mantap, boleh lah. Larangan zihar. Masya Allah. Yang lain? Azka, Rizki. Mubazir, apa dalilnya? Innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Apa lagi? Yazid. Apa yang dilarang dalam Al-Quran? Al-Quran memperingatkan dari perkara yang haram. Banyak sekali ya dalam Al-Quran. Wa fihi al-hasu 'ala al-akhlaqil fadilah min birril walidain wa silatil arham wa ita'il huquq ila ahliha min al-irthi. Juga dalam Al-Quran terdapat anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia, berupa bakti kepada kedua orang tua. Apa dalilnya perintah dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada kedua orang tua? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wasilatil arham, menyambung silaturahmi. Dalam hadis, man ahabba yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Yang lain, wa ita'il huquqi ila ahliha, dan memberikan hak-hak itu kepada ahlihanya, kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, minal irthi, berupa harta warisan. Gimana dalam hadis? Al-hiqul faraidho bi ahliha, tunaikan warisan itu kepada yang berhak menerimanya. Wa kadza al-has 'ala rifqi bil masakin. Juga dalam Al-Quran, dalam hadis ada anjuran untuk kita lemah lembut kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu dikasihani. Ya. Wal atf 'alaihim, berlemah lembut dengan mereka. Wa husnul jiwar, bagus dalam bertetangga. Apa dalil tentang kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga? Apa dalilnya? Jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim jarahu. Kalau dalam ayat Al-Quran, apa ayat Al-Quran yang menunjukkan wajib kita berbuat baik dengan tetangga? Santri bisa jawab momoyo, es krim. Nggak bisa jawab nanti Ustaz Abdurrahman Sirait. Ada kewajiban kita berbuat baik dengan tetangga. Ustaz Abdurrahman Sirait tahu semua dia masalahnya. Antum tahu enggak? Berbuat baik kepada tetangga. Kayaknya sih beberapa lembar yang lalu ada di sini ayatnya. Berbuat baik kepada tetangga. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itulah pentingnya hafal tadi.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Ya, itu tadi. Ya, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ya. Jari dzil qurba tetangga dekat. Jaril junub tetangga yang jauh. Jelas ya? Itu tadi. Fal Islam sabaqal umam ila kulli birrin wa khairin. Agama Islam ini telah mendahului umat-umat terdahulu kepada segala sesuatu berupa kebaikan. Walihada qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta adabi qada'il hajah. Oleh karena ini, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala sesuatu sampai adab qada'il hajah, adab buang hajat. Wa kaifiyati ghuslil janabah wal jum'ah wal wudu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tata cara mandi janabah, tata cara mandi Jumat, tata cara wudu. Ya, sudah dijelaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatha 'ala at-tahara wan nadhafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk tahara, bersih. Bersuci, menganjurkan bersuci dan juga nadhafah, bersih. At-tuhur syatrul iman. Apa dalil yang menunjukkan Islam itu menganjurkan kita untuk bersih orangnya? Dalilnya kira-kira apalah dalil yang terdapat anjuran agar kita nih rajin bersih-bersih? Wasiyabaka fatahhir, boleh. Bajumu itu bersihkan. Ya enggak? Tahhir, tahara di situ ada dua, tahara ma'nawiyah, tahara hissiyah. Apa lagi? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Juga Nabi SAW mengatakan apa? As-siwak matharatun lil fam. Siwak itu kebersihan untuk mulut. Menunjukkan apa? Islam itu menganjurkan untuk bersih-bersih. Gosok gigi santri. Yang jarang-jarang gosok gigi nih, gigi kuning. Siapa yang subuh jarang gosok gigi? Bangun subuh tuh gosok gigi. Sebelum sholat gosok gigi. Sebelum tidur gosok gigi. Sebelum belajar gosok gigi. Ustaz, kalau ada yang bau mulutnya, nggak usah diajak setoran, suruh mandi. Nggak ada, kalau dia ada pagi yang nggak mandi, nggak usah suruh masuk. Itu aja. Santri yang nggak mandi, nggak usah suruh masuk sampai dia mandi dulu. Yang nggak ada gosok gigi, pergi sana. Jangan antum sekolah SD mandi, sekolah SMP mandi. Pondok pesantren malas mandi. Yang apek, yang baunya kotor, bajunya kotor, tidak dicuci segala macam, tidak boleh masuk masjid. Ya. Kemudian, wa akhdhit thib. Islam menganjurkan untuk menggunakan parfum. Wa lubsil jadid. Memakai pakaian yang baru dianjurkan, ya. Apa doanya kalau ada orang memakai pakaian baru? Ilbas jadidan wa ish hami, ya. Ilbas jadidan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Pakailah pakaian yang baru. Hiduplah dengan hidup yang terpuji. Wa mut syahidan, matilah dalam kondisi syahid. Wan nadhif, menggunakan baju yang bersih. Bajunya yang bau apek, kudel, ambil orang tuanya suruh cuci. Ya. Wa khasatan ayyamal Id, secara khusus hari-hari lebaran gunakan baju yang bagus. Wal Juma', pada hari-hari Jumat. Wa majami'in nas, ketika orang-orang sedang berkumpul. Wa naha al-Islam an su'il akhlaq, Islam melarang dari akhlak yang buruk. Wal ghish, melarang dari penipuan. Wal khadi'ah, ya, sama, nipu juga artinya. Wal zulm, kezaliman. Wan nifaq, kemunafikan. Islam itu dilarang sama Islam. Nipu, kezaliman, kemunafikan. Wa naqdil ahdi,
dan juga naqdil ahd, membatalkan janji, wal ghadar, ya, juga berkhianat. Wa fihi ma ilmul halal wal haram, dan juga pada Al-Quran dan Sunnah terdapat ilmu tentang perkara yang halal, tentang perkara yang haram. Ya, wa fihi ma ay fil Qur'ani was Sunnah, ilmul halal wal haram, terdapat ilmu tentang perkara yang halal dan terdapat ilmu tentang perkara yang haram. Fakam ilmun wa khairun fil kitabi was sunnah fannasu la yahtajuna ila ghairihima. Betapa banyaknya ilmu dan kebaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, sehingga umat manusia tidak butuh lagi kepada selain keduanya. Saking banyaknya ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya orang tidak butuh lagi ilmu kalam, tidak butuh ilmu falsafat, tidak butuh ilmu-ilmu lain, cukup antum ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ahammu syai'in yafhamul muslimun bifahmi sahabah was salafis salih. Perkara yang paling penting yang harus difahami oleh kaum muslimun, yaitu berpemahaman dengan pemahaman sahabat dan salafus salih. Wa yaqtani'un nas bihadzal khair, dan umat manusia merasa cukup puas dengan kebaikan ini tadi. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf. Sebagian salaf mereka mengatakan al-ilmu ma kana fihi haddatsana wa akhbarana. Ilmu itu adalah sesuatu yang padanya terdapat haddatsana fulan, akhbarana allan. Bal Rabbuna jalla wa ala yaqul, bahkan Allah azza jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah azza jalla, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Apa yang diturunkan Allah SWT kepada umat ini, kepada kita? Apa? Al-Quran. Ikuti saja Al-Quran. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, jangan kalian ngikuti wali-wali selain Allah azza wajalla, jangan ngikuti pendapat manusia. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Iyyaka wa ara'ar rijal, waspada engkau dari pendapat-pendapat semata, pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka hiasi dengan ucapan-ucapan indah. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan amantu billah ala muradillah wa amantu bi rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas-sahabah, maka mereka para sahabat, lamma akhadul ilma min masdarihi sahih, tatkala para sahabat mengambil ilmu dari sumber yang benar, sumber yang sahih, aflahu wa najahu, mereka beruntung dan sukses. Wa burika lahum fi a'marihim wa ibadatihim wa jihadihim wa fi kulli syai'in amilu. Lihat kata Syekh Utsman As-Salimi, para sahabat tatkala mereka mengambil ilmu dari sumber yang benar. Di mana sumber ilmu yang benar itu? Berasal dari mana? Berasal dari Al-Quran, berasal dari sunnah Nabi SAW. Para sahabat tatkala mereka mengambil ilmu dari Al-Quran, mengambil ilmu dari sunnah Nabi SAW, tatkala para sahabat mengambil sumber dasar kehidupan mereka yang berasal dari wahyu Allah Azza wa Jalla, berasal dari lisan yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, dia jadikan sumber kehidupan mereka, sumber ibadah mereka, sumber ketaatan mereka, dan dasar dalam mereka bermuamalah berasal dari wahyu Allah Azza wa Jalla, berasal dari lisan Nabi SAW. Mereka jadikan sumber ilmu, sumber amal, sumber kehidupan, sumber segala sesuatu itu berasal dari wahyu Allah Azza wa Jalla, berasal dari lisannya Nabi SAW. Apa yang terjadi? Apa hasilnya? Kata Syekh Utsman As-Salimi, aflahu wa najahu, mereka beruntung, sukses. Wa burika lahum fi a'marihim, sehingga mereka pun diberkahi ilmunya. Apa yang menyebabkan mereka berhasil, mereka sukses, mereka beruntung, mereka diberkahi ilmunya, dan juga diberkahi ibadahnya, serta diberkahi jihadnya, serta diberkahi dalam segala sesuatu urusan mereka.
Apapun yang mereka lakukan, subhanallah, diberkahi para sahabat. Jihadnya para sahabat diberkahi. Lihat, ketika para sahabat berjihad melawan orang-orang kufar, apakah banyak korban kaum muslimin? Tidak. Bagaimana ibadahnya para sahabat? Subhanallah, ibadahnya mereka luar biasa, jauh dibandingkan kita. Bagaimana dengan umurnya para sahabat? Sebagian mereka itu masuk Islam dalam kondisi umur mereka sudah 40 tahun, 50 tahun, ada yang hampir 60 tahun. Mereka masuk Islam sudah tua, umur mereka itu kadang masuk Islam cuma beberapa tahun, kemudian meninggal dunia. Tapi dalam waktu yang singkat, hanya hitungan tahun, hitungan jari tahunnya tadi. Sangat sedikit sahabat yang Islamnya dari kecil. Mereka masuk Islam sudah tua. Tapi mereka menjadikan sumber kehidupan mereka, sumber ilmu mereka dari mana? Al-masdar as-sahih, wa huwa al-wahyu min Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Barakallahu fi a'marihim. Allah berikan keberkahan pada umur mereka walaupun singkat. Dulu mereka bergelimang dengan kekufuran, bergelimang dengan kemaksiatan. Mereka dulu bergelimang dengan pembangkangan. Tetapi tatkala mereka kenal Islam, bahkan sebagian mereka itu ada yang ikut memerangi Nabi SAW. Pada perang Badar dia di pasukan terdepan. Pada perang Uhud dia yang mengalahkan kaum muslimin. Lihat Khalid bin Walid. Lihat Abu Muawiyah. Ya. Atau Abu Sufyan. Ya. Sakhar ibn Harb, bapaknya Muawiyah, yaitu Abu Sufyan. Masuk Islamnya kapan Abu Sufyan? Fathu Makkah. Khalid ibn Walid ikut menyerang kaum muslimin, melawan kaum muslimin. Dia berada di pasukan kaum musyrikin pada perang Uhud. Namun lihat ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, subhanallah, Allah berikan keberkahan pada umur mereka. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kapan dia masuk Islam? 4 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keberkahan pada umurnya. Allah berikan keberkahan pada ilmunya. Allah berikan keberkahan pada amalnya. Kenapa sebabnya? Kenapa ya ikhwan ya tullabul ilm? Li'annahum akhadul ilma an masdaris sahih. Karena mereka mengambil ilmu dari sumber yang benar, yaitu wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haditsu Umar radhiyallahu anhu ja'an Jabir radhiyallahu anhu rawahu Ibnu Abi Asim fi sunnah wa Imam Ahmad min tariqi Mujalid an Amir Asy-Sya'bi an Jabir anna Umar atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarahu. Ya. Hadisnya Umar ini tadi, ya, itu diriwayatkan datang dari Umar, datang dari Jabir, ya. Riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah Ibnu Abi Asim, juga Imam Ahmad, namun dalam sanadnya ada Mujalid dari Amir Asy-Sya'bi dari Jabir anna Umar atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya. Mujalid huwa Ibnu Sa'id dhaiful hifdz. Mujalid ini tadi itu dhaif al-hifdz, hafalannya lemah. Wa jaa an Abdullah ibn Thabit, dari Abdullah bin Thabit radhiyallahu anhu anna Umar jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara nahwahu wa huwa min tariqi Jabir ibn Yazid al-Ju'fi an Sya'bi an Abdullah ibn Thabit. Wa Jabir ini Jabir al-Ju'fi kadzdzabahu Sya'bi, dikatakan atau diponis dusta oleh Sya'bi wa ghairuhu wa dha'afahu akharun fa huwa dhaiful jiddan. Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, ingat ya, perawi namanya Jabir ibn Yazid al-Ju'fi yang dikenal dengan Jabir al-Ju'fi, itu dhaifun jiddan, ya, kadzdzabahu Sya'bi. Namun hadis ini dengan beberapa jalan yang ada ini tadi, waqad hassana al-hadits Syekh Al-Albani fil Irwa bi syawahidihi. Namun Syekh Al-Albani dengan syawahid dengan berbagai macam jalan dan penguatnya, hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jelas? Wa makna mutahawwikun, adapun makna mutahawwikun, qala Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam. Adapun makna mutahawwikun, berkata Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam, qala Ibnu Aun, berkata Ibnu Aun, qultu lil Hasan, ma mutahawwikun? Qala mutahayyirun. Ya. Kata Ibnu Aun, aku berkata kepada Al-Hasan. Al-Hasan siapa ini? Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ditanyakan kepadanya, ma mutahawwikun? Apa makna mutahawwikun? Kata Al-Hasan Al-Basri, mutahayyirun. Maknanya mutahayyirun, bingung, ragu, ya. Qala Abu Ubaid, yaitu Al-Qasim Ibnu Sallam, mutahayyirun antum fil Islam la ta'rifun dinakum hatta ta'khudhu minal yahud wan nasara. Ya, maknanya mutahayyirun. Ya. Kebingungan, keraguan kalian terhadap agama Islam ini tadi.
Kalian tidak mengenal agama kalian sehingga kalian perlu mengambil dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Apakah maknanya seperti itu? Apakah kalian ragu, bingung, linglung terhadap agama Islam? Ya, sehingga kalian ngambil dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Fa ma'nahu annahu kariha akhdal ilma min ahlil kitab. Dari sini terdapat faedah Nabi SAW tidak menyukai untuk mengambil ilmu dari ahlul kitab, karena kita sudah dicukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu bagi kita untuk membaca Injil, membaca Taurat. Cukup bagi kita Al-Quran dan Sunnah. Dan juga alasan yang berikutnya, Taurat dan Injil yang ada di zaman sekarang itu semua sudah banyak campur aduk orang-orang umat manusia, tidak lagi asli. Ya. Intahal murad, selesai penukilan dari Al-Qasim ibnu Salam min gharibil hadis. Ya. Qultu, kata Syekh Utsman As-Salimi, wa ahlul hadis kanu yakrahuna akhdal ilmi min ahlil bid'ah wal falsafah wa ahlil mantiq. Ahlul hadis, para ulama ahlul hadis, mereka dulu tidak menyukai mengambil ilmu dari ahlul bidah, tidak menyukai mengambil ilmu dari ahlul falsafah, tidak juga suka mengambil ilmu dari ahlul mantiq. Fal muslimun laisu bihajatin ila dzalik. Kaum muslimun itu tidak butuh kepada hal tersebut. Fa indahum ma yughnihim, di sisi kaum muslimin ada sesuatu yang sudah mencukupi mereka. Walhamdulillah ahammu syai'in al-amalu bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkara terpenting bagi hidup kita ini tadi adalah beramal dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.